kuliah umum oleh Bapak Profesor Dr. Fazli Jalal PhD, alumni SMA Negeri 1 Padang Panjang yang pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia dan juga sebagai Rektor Universitas Yarsi Jakarta. Dengan segala hormat kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilakan. Adik-adikku ya, para siswa-siswi, saya punya beberapa sejarah di sekolah ini. Pertama, saya masuk di sekolah SMA 1 ini, waktu itu masih namanya SMA Padang Panjang ya, SMA Negeri Padang Panjang, tahun 70 di kelas 2 kuartal pertama, pindah dari SMA 1 Sok Padang Negeri SMA 1 Solo, pindah ke sini, kemudian tamat di sini tahun 71, melanjutkan ke Fakultas Kedokteran di Padang, kemudian mengajar di Fakultas Kedokteran, kemudian dapat beasiswa sekolah ke Amerika ya, ke Cornell University ya, di Ithaca, New York ya, di New York State. Ini salah satu sekolah terbaik di dunia ya. Nanti mudah-mudahan ada juga yang ikut ya ke Cornell University. Jadi dia di Google ya, dia di Google. Nah, kemudian sekolah di sana hampir 5 tahun untuk ngambil doktor. Dan kemudian saya bertugas ke Bappenas, langsung diminta oleh Bappenas menjadi kepala biro di sana. Beberapa kepala biro yang diurus oleh Bappenas. Bappenas ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Badan inilah yang selama Orde Baru merencanakan semua program untuk semua bidang kehidupan. Nah, saya bertugas pertama adalah kepala biro kesehatan dan gizi, mendampingi Kementerian Kesehatan dan juga Kementerian Pangan untuk melakukan berbagai program-program, kemudian membangun puskesmas, membangun rumah sakit, ya, mengembangkan pusat-pusat pendidikan kesehatan, kemudian berpindah ke Biro Kesejahteraan Sosial yang bertanggung jawab untuk pembangunan sosial dari Kementerian Sosial, berpindah lagi ke Biro yang disebut dengan APO, Agama, Pendidikan, Kebudayaan, dan Olahraga. Nah, disinilah waktu kepala biro ini saya hadir kembali ke Padang Panjang untuk menjadikan sekolah ini sekolah teladan pertama di Indonesia. Jadi waktu itu setiap provinsi kita putuskan di pusat satu sekolah unggulan. Nah, setelah dilihat-lihat di Sumatera Barat diusulkanlah SMA 1 Padang Panjang sebagai sekolah unggulan Sumatera Barat. Waktu itu siapa menterinya? Menteri Pendidikan adalah Profesor Wardiman. Menteri Agamanya adalah Bapak Jenderal Laksamana Tarmizi Tahir, orang Padang Panjang ya. Dan waktu itu ada 2 dirjen yang mendampingi, Dirjen Sumardi dari Input, Dirjen dari Kementerian Agamanya Profesor Malik Fajar yang akhirnya menjadi Menteri Agama, dan saya di Bappenas mendampingi pengesahan sekolah ini menjadi sekolah unggulan Sumatera Barat. Tepuk tangan dulu ya. Allahu Akbar. Nah, harapan kita memang waktu itu bagaimana Sumatera Barat yang sudah dikenal sebagai industri otak ini betul-betul bisa menunjukkan bahwa kita bisa melahirkan Muhammad Nasir baru, Hamka baru, Hatta baru, ya, Sahrir baru ya, karena pusat pendidikan yang berkualitas ya, yang kuat iman, takwa, akhlaknya, tapi juga canggih, kecanggihan berpikirnya di bidang ilmu pengetahuan teknologi dan seni, tapi juga tawadu dan punya kematangan sosial emosional ya. Itulah harapan kita. Nah, waktu itu memang SMA Padang Panjang adalah di tempat yang lama. Di sini STG dan berpindah menjadi SMK waktu itu ya. Jadi akhirnya disepakati oleh kebesaran jiwa 2 sekolah ini di switch jadi SMA Padang Panjang pindah ke sini, SPG yang berpindah jadi SMK bergabung dengan SMEA di sana menjadi satu sekolah, dan dua-duanya dibangun dengan
fisik yang lebih baik supaya kedua sekolah ini juga nyaman menerima perubahan tempat ini. Sekolah ini adalah sekolah bersejarah, ini adalah sekolah guru ya. Dulu sekolah guru itu adalah sekolah elit di Indonesia ya. Orang-orang yang bisa masuk sekolah guru itu adalah pilihan 10 terbaik dari lulusan waktu itu HIS ya. HIS baru bisa masuk sekolah ini, sekolah Belanda, dan sudah diberi gaji selama sekolah. Jadi sejak dia kelas 1 sudah dapat gaji. Kenapa akhirnya ini dijadikan cagar budaya? Karena memang sejarah panjang dari sekolah kita. Jadi beruntunglah adik-adikku telah dapat kesempatan di sebuah sekolah bersejarah ya, yang sudah membuktikan track recordnya, prestasinya, dan tentu akan diteruskan oleh adik-adik generasi berikutnya. Betul kan? Insya Allah ya, insya Allah.
Assalamualaikum pemula pembuka kato. Jo bismillah kato dimulai. Sa irang balam jo barabah. Barabah lalu balam mandi. Sa irang salam nan jo sambah. Sambah lalu salam kembali. Kami ketik mudo mata. Umur nan baru setahun jagoan. Aka sentiang pengalaman kurang. Kok salah tolong tunjukan. Tunjukan bana kanan bana. Jo carano sambah kami antakan. Bari si siriah nan jo pindah. Langkok sadah nan jo gambia. Sarato rokok nan sabatang. Kok Syria sacabiak minta digatok. Iyo kajadi tando baso. Kini baa hanya lain. Urang Padang pai marantang. Dirantang lalu dilipet. Dilipet lalu dipatigo. Elok diputar nak yo singket. Ambil sekadar ke paguno. Sekian sambah mengidahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini bisa diselenggarakan adalah berkat kerjasama kolaborasi dari seluruh alumni dan seluruh angkatan. Seluruhnya ikut berkontribusi. Pembiayaan dari kegiatan ini sudah mengalami beberapa kali revisi dan akhirnya alhamdulillah kegiatan ini bisa dilaksanakan, dan pembiayaan ini utamanya dilakukan oleh kita-kita bersama-sama yang ada di sini yang memakai baju ini. Jadi sebagian dari penjualan merchandise yang kita pakai sehari ini adalah sumber pembiayaan. Di samping juga hasil donasi dari udah uni-uni, kawan-kawan, adik-adik, alumni, sehingga bisa terselenggaranya hari ini, acara ini pada hari ini. Jadi kami harapkan kita bisa menikmati bersama-sama kebersamaan ini, kita bisa melaksanakan mubas. Mungkin apa-apa yang kita bisa, yang sudah kami lakukan. Jadi awalnya ini bermula dari kita membelikan mobil untuk SMA. Jadi itu 2017 kita alumni bisa membeli mobil untuk SMA, itu satu Toyota Hiace, dan sampai sekarang alhamdulillah mobilnya masih bisa dipakai. Kemudian kita juga di 2018 memberikan beasiswa untuk 5 anak, 4 orang sudah tamat, sudah wisuda, tinggal 1 orang lagi. Kemudian 2019 kita juga memberikan beasiswa kepada 7 anak, dan sampai hari ini masih berjalan. Cuman sayangnya beasiswa yang kita berikan ke 7 orang ini tidak full, jadi mungkin terhenti di tengah jalan karena memang situasi dan kondisi. Kemudian yang kita lakukan juga di 2018
itu melakukan reuni akbar di Jakarta. Dan itu reuni akbar yang menurut kata orang-orang itu sangat banyak yang hadir. Jadi di 2018 kita mengadakan reuni. Terus yang kegiatan-kegiatan lain kita lakukan adalah yaitu buka bersama, dan yang terakhir kita membangun masjid. Jadi kita membangun masjid ini di saat pandemi. Jadi sebenarnya pengurus yang lama itu cuma bekerja 3 tahun, karena dari 2021 kita tidak bisa ngapa-ngapain karena itu pandemik. Tapi sebenarnya pandemik ini juga hikmah buat SMA. Jadi kita bisa membangun masjid saat anak sekolah tidak sekolah. Jadi saat itu kita bisa mengumpulkan dana untuk masjid itu 3,5 miliar. Jadi 3,5 miliar kita bangun masjid. Tapi sayangnya masjid kita itu sekarang belum 100% selesai. Jadi mudah-mudahan dengan pengurus yang baru nanti masjid itu selesai dan bisa kita banggakan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua ini bermanfaat untuk SMA, untuk masyarakat Parampanjang, dan untuk masyarakat Sumbar. Pertama-tama saya atas nama pimpinan daerah ucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya. Ada panitia yang telah melaksanakan musyawarah besar dan reuni akbar SMA Negeri SMA 1 Negeri Padang Panjang. SMA Negeri 1 Padang Panjang yang kita kenal dari ini adalah salah satu SMA favorit yang hanya di Padang Panjang, tapi juga di Sumatera Barat. Selama bertahun-tahun sekolah ini dikenal memiliki reputasi yang baik dari segi kualitas, manajemen pengelolaan, dan lulusan SMA 1 dan berada di ranking atas bersama SMA favorit di Sumatera Barat. Setiap tahun lulusan SMA 1 Padang Panjang banyak berhasil menembus kampus perguruan tinggi ternama di tanah air. Kuni Semarang Kuni tumbuh di halaman sekolah. Bukan reuni Semarang reuni bawa kontribusi untuk sekolah. Ya, saya berkunjung ke SMA Negeri 1 Padang Panjang beberapa hari yang lalu dan disuguhkan presentasi dari Kepsek, Pak Budi, Pak Kadis. Ini bangunan yang megah ini, masjid yang luar biasa ini dibangun oleh alumni. Ya, saya sampaikan terima kasih alumni yang sudah berkontribusi ya membangun masjid yang megah ini. Saya sudah berkunjung ke banyak sekolah di Sumatera Barat. Ya, tetapi saya dapat laporan dari kepala sekolah, satu-satunya masjid yang dibangun oleh alumni dengan biaya sebesar itu 3,5 miliar dan sangat megah sekali digunakan oleh siswa adalah Masjid SMA Negeri 1 Padang Panjang. Dan saya juga dapat laporan bahwa alumni mempunyai program Bapak Angkat ya, untuk para siswa yang kesulitan dari segi keuangan untuk melanjutkan pendidikannya. Jadi saya juga menyampaikan terima kasih kepada alumni yang sudah berkiprah demikian besar
ya menjadi bapak angkat atau kakak angkat, sehingga anak-anak kita, adik-adik kita yang bersekolah di SMA Negeri 1 Padang Panjang dan melanjutkan ke perguruan tinggi bisa terpecahkan dari segi biaya. Kemudian saya juga dapat laporan dari kepala sekolah, ada beasiswa dari alumni, ya, beasiswa untuk siswa-siswa SMA Negeri 1 Padang Panjang. Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang besar karena alumni sudah berkiprah, dan memang seperti itulah hendaknya alumni. Ketika kita sudah menjadi orang, kita sudah menjadi pejabat, menjadi pengusaha, menjadi orang yang sukses, kita ingat kepada sekolah kita yang pernah mendidik kita sebagai orang, yang pernah kita belajar di sana, ya, dan kita menyampaikan terima kasih dengan berkontribusi. Saya salut kepada alumni yang begitu besar kontribusinya, alumni SMA Negeri 1 Padang Panjang yang luar biasa. Tepuk tangan yang luar biasa. Saya akan
ya kan. Jadi terharunya sebenarnya ambo mungkin ada yang lain yang mungkin lebih pantas jadi ketua ini, tapi karena dipilih tadi secara aklamasi, jadi ambo tidak punya pilihan. Jadi ambo mudah-mudahan amanah iko bisa ambo lakukan dengan baik, dan mudah-mudahan Allah juga membimbing saya untuk membuat alumni kita ini makin baik ke depannya. Alumni bersatu, SMA maju. Jadi mudah-mudahan yang tadi siang DPW yang berhasil kita bentuk saat ini adalah DPW Riau. Tepuk tangan untuk DPD Riau. Mudah-mudahan setelah ini kita bisa juga membuat DPW lain. Apakah itu kemarin saya berusaha di Sumbaksel, cuman masih jumlah alumninya belum terlalu banyak. Jadi mudah-mudahan ada di Sumbaksel, ada nanti di Jabodetabek, tapi tetap pusatnya di sini. Mudah-mudahan program-program yang baik, yang bermanfaat di apa yang kita kerjakan di pengurus yang lama bisa kita lanjutkan, mungkin ditambah lagi dengan program-program yang baik yang lainnya. Pengalungan bunga kepada ketua alumni terpilih kita. Ini kenang-kenangan buat sekolah. Ya, selamat kami ucapkan kepada Bapak Ketua Alumni terpilih, alumni SMA Negeri SMA 1 Padang Panjang, periode 2022-2027. Ya, beri tepuk tangan yang meriah untuk Ketua Alumni terpilih. Ya, kami persilakan Bapak kembali ke tempat duduk. Terima kasih kepada, masih ada satu lagi pengalungan bunga kepada Ketua Panitia yang telah menyelenggarakan acara ini sampai malam hari ini tentunya.
ya. Mari kita saksikan penampilan dari Fanny Fabiola. Selamat menyaksikan. Semua bareng-bareng bersama Fanny ya Bu ya. Barang-barang semuanya di sini ya. Cause I
Masih lanjut, kita masuk ke level awas. Lanjut Bapak, Ibu. Yang sebelah kanan. Masih ya? Oke. Kita lihat nih, urutannya apa lagi nih? Magera Leonsa. Untuk lagu selanjutnya ini, Mati pengen semua yang ada di sini bareng-bareng nyanyi bersama Pak Ibu ya. Boleh? Tepuk tangannya sebelah kanan dulu dong, biar tambah semangat. Terima kasih. Sebelah kiri mana? Oke, terima kasih. Siap ya. Mari pegang siap-siap ya. Dimanapun berada, duniaku yang sama. 1, 2, 3. Kami ada bahaya Ibu ya. 1, coba. Sebenarnya aku punya sayang. Apa? Thank you. Sama. Ku cariku memori. Seorang anak suaranya. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong. Yang mana nih sama Bapak ya Pak? Seandainya dapat kau rasakan. Kencang lagi nih. Masya Allah, teman-teman kita semua
Satu, dua, tiga. Asik, asik, asik. Sebelah kanan dulu. Jangan cepet-cepet ibu. Nanti cepetan pulang nanti. Ayo, sebelah kanan dulu ibu bapak pulang. Asik. Jangan bapak pulang doang dulu. Entar dulu sabar ya. Yang tengah pulang. Asik. Sebelah kiri pulang. Sebelah kiri lagi kan tambah kecil ya tambah kiri. Tambah kesini kok gak kerucut gitu ya. Lebih keras lagi dong bapak ibu. Pulang. Mama gitu. Keren sih bapak. Bapak dari nomor berapa bapak? 84. Mana 84 pendukungnya mana? Semua. 1, 2, 3. Pulang. Udah pulang udah ada semua? Sudah? Belum ibu ya? Belum. Nanti abis ini ibu videoin Fani dong. Nanti dikirim sama suaminya. Ini ada nyanyi loh khusus buat bapak. Oke, sekarang semua lagu yang bisa dong. Pulanglah udah. Masih kita kasih satu dulu lagi. Baru kita kasih ke tempat yang lainnya, boleh?
kasih sayang. Enggak ya? Apa Ibu? Cinta permata. Oke, lanjut. Ya. Sebentar kita lihat dulu ya. Ada lagi. Ada Bapak dan kenapa lagi? Masih dalam lagu ini ya, Mas Lawas. Untuk kali ini sebuah lagu yang akan Fani nyanyikan ini tidak ada di channel YouTube Fani dan belum pernah Fani cover. Tapi kalau mau request boleh. Mudah-mudahan nanti kita dapat izinnya kita cover lagu ini. Sebuah lagu yang berjudul Kita Kasih Tahu dengan nyanyi. Oke.